Lalu apa saja hasil rapat penanganan dampak bencana gempa NTT setelah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto Rabu siang tadi? Sudah ada Kristongai, jurnalis Transmedia di Mbai, Nagekio. Selamat sore, Kristo. Bagaimana kemudian bisa Anda gambarkan bagaimana rapat tadi dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di sana? Selamat sore, Heranov. Siang tadi, Presiden Prabowo bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Kepala BNPB, Kapolri, Pangdam, dan juga Gubernur Negara Timur dan Bupati Nagekio menyelenggarakan rapat koordinasi terbatas. Mereka membahas tentang bagaimana proses penanganan bencana pasca tanggap darurat, di mana dalam pertemuan tadi mereka menyepakati agar proses rekonstruksi, revitalisasi, hunian warga, dan juga sarana prasarana pemerintah dan fasilitas umum itu akan dilakukan walaupun masa tanggap darurat itu telah selesai. Presiden tadi kembali juga menegaskan untuk pendidikan, anak-anak diharuskan untuk segera bersekolah dengan menggunakan tenda sekolah, tenda darurat. Demikian. Baik, langkah apa sejauh ini yang dilakukan oleh Kemendikbudrismen di sana untuk pemulihan pendidikan, Kris? Karena sudah ada kemudian menteri-menteri di sana yang hadir, termasuk Mendikbudrismen sendiri sebelumnya. Mendikbudrismen kemarin dalam kunjungannya di salah satu wilayah Nagekio, di SD Karowa, sekolah dasar Katolik yang telah berdiri di tahun 1946 ini, di situ Menteri menegaskan bahwa pembelajaran tetap harus dilaksanakan dengan pola online maupun offline. Bagi sekolah yang memiliki jaringan internet yang baik, maka bisa dilakukan proses pembelajaran secara daring. Sementara kalau sekolah yang masuk dalam wilayah black spot, mereka disarankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi dengan membangun pos-pos atau tenda-tenda darurat. Nah, kemarin dalam kunjungan di SD Karowa itu, salah satu sekolah di salah satu TK, mereka sudah bersepakat dengan antara orang tua murid untuk membangun tenda darurat apabila tenda sekolah darurat dari pemerintah itu belum sampai ke mereka, mereka akan bersama-sama membangunnya secara mandiri. Baik, apa kebutuhan berikutnya yang masih dibutuhkan? Tentu kalau berbicara soal buku-buku dan juga perlengkapan sekolah lainnya terdampak ya dari gempa ini, apakah ada bantuan tersebut? Pemerintah kemarin juga memberikan school kit bagi anak-anak. Kemudian saya mengamati bahwa sekolah-sekolah yang rusak berat itu umumnya membutuhkan perlengkapan seperti meja, kursi, papan tulis, lalu alat peraga lainnya yang pada saat bencana kemarin rusak karena tertimpa dengan bahan bangunan. Oke, apakah ada kebutuhan pangan yang masih belum tersalurkan ke titik yang sulit nampaknya dijangkau oleh relawan? Untuk wilayah Kabupaten Nagekio sendiri, Kepala Satgas Penanggulangan Bencana mengakui bahwa di daerah wilayah pantai selatan di depan saya ini itu merupakan wilayah pegunungan yang akses untuk mencapai wilayah tersebut sangat sulit dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar. Yang kemarin mereka berinisiatif mengirimkan bantuan itu menggunakan sepeda motor. Namun kapasitas sepeda motor itu sangat sedikit, sehingga pendistribusian itu belum maksimal. Beberapa wilayah mengaku masih mendapatkan bantuan masih sangat terbatas. Sementara kebutuhan masyarakat makin tinggi karena akses yang sulit. Lalu kemudian terutama untuk rekonstruksi bangunan. Di wilayah sana itu wilayah yang topografinya jurang, miring, sehingga dan pegunungan, mereka kemungkinan besar akan lebih cepat memasuki musim hujan. Dan mereka berharap pemerintah dalam proses rekonstruksi ini bisa memberi bantuan agar mereka bisa membuat hunian mereka. Apakah keluhan tadi sudah sampai ke telinga Pak Presiden? Saya tidak mengetahui bahwa apakah sudah sampai ke telinga Presiden, tetapi tadi dalam
bukan pertemuan. Tadi waktu beliau mengunjungi pengungsi di lapangan berdikari, Ya. sempat dilakukan dialog dengan pengungsi di tenda-tenda. Lalu warga juga menyampaikan hal tersebut, berteriak kepada Presiden, Pak Presiden, tolong bangun rumah kami, tolong beri kami bandara, tolong bangun jalan tani, karena beberapa infrastruktur untuk menuju ke lahan persawahan sekitar 6.000 hektar lahan sawah di belakang saya ini membutuhkan peningkatan infrastruktur khususnya jalan tani dan juga perbaikan irigasi yang beberapa titik itu mengalami kerusakan parah yang bisa mengakibatkan ratusan hektar ini bisa gagal tanam dan juga gagal panen. Baik, ini semoga menjadi atensi dari kementerian terkait dan juga pemerintah apa yang Anda sampaikan dan didengar oleh pemangku kepentingan. Terima kasih, Chris Tongai langsung dari kawasan Nusa Tenggara Timur.